Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga kalian semua selalu dipermudah segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan mencoba menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Born to Fight. Film ini bergenre action yang berasal dari Thailand dan dirilis pada tahun 2004 yang disutradarai oleh Vanan Ratikrai. Film ini menceritakan sekelompok atlet yang akan membantu sebuah desa terpencil di Thailand yang kekurangan persediaan bahan pokok. Namun tak disangka dan tak diduga ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan, di mana ada sekelompok orang jahat yang ingin menghancurkan desa tersebut. Lalu bagaimana keadaan atlet dan para warga di sana? Dan apa yang diinginkan kelompok itu? Simak video ini dan dengarkan alur cerita yang akan gua sajikan untuk kalian semua. Di awal film ini, kita diperlihatkan dua orang yang akan pergi ke sebuah tempat untuk menjalankan misi. Dua orang itu adalah Letnan Tripun Dongrung Lidomerang. Aduh, susah banget ya cuy. Oke, kita sebut saja dia adalah Pak Gondrong. Pak Gondrong ini merupakan letnan dari anggota khusus kepolisian dan yang satunya lagi adalah Dew. Dia merupakan anggotanya. Pak Gondrong dan Dew pergi ke sebuah gudang yang berada di Chanburi, Thailand. Dan ini merupakan markas persembunyian mafia narkoba terbesar di Thailand. Jadi sudah jelas misi Pak Gondrong dan Dew adalah menangkap bos mafia narkoba itu. Untuk melancarkan sebuah aksinya, Pak Gondrong dan Dew berpura-pura ingin memesan narkoba. Namun, rupanya customer service narkoba itu sudah mengenalinya, karena kedua orang itu merupakan pelanggan lama. Itu artinya Pak Gondrong sudah merencanakan semua ini sejak lama coy. Scene berpindah ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut terdapat layar monitor CCTV yang sedang memantau ke arah Pak Gondrong dan Dew dan diawasi oleh seseorang yang bernama Jenderal Jang Sengyang. Jenderal Yang merupakan bos dari mafia narkoba itu. Dia melihat Pak Gondrong dan Dew bukan merupakan pelanggan lama, namun mereka adalah penyusup yang akan mencelakakannya, sehingga Jenderal Yang segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Scene kembali memperlihatkan ke tempat negosiasi tadi, di mana para customer service mafia itu akan menghabisi Pak Gondrong dan Dew. Namun, sangat disayangkan ketika hendak mengambil sebuah pistol, Pak Gondrong melihatnya dengan juru matanya, sehingga Pak Gondrong pun mengetahui apa yang akan terjadi dan menyuruh Dew untuk bersiap siaga. Tak lama setelah itu, para customer service mafia yang akan melakukan aksinya ternyata kalah cepat coy oleh Pak Gondrong dan Dew yang sudah bersiap siaga sebelumnya, sehingga para customer service itu tewas di tempat. Scene berpindah ke sebuah jalan yang memperlihatkan dua mobil teller dan angkut hitam yang sedang melakukan aksi kejar-kejaran. Di dalam dua teller itu ternyata sekelompok anggota mafia narkoba dan sekaligus bosnya Jenderal Yang. Mereka kabur setelah markasnya dikepung oleh pasukan khusus kepolisian. Sedangkan yang ada di dalam mobil angkot hitam itu adalah Pak Gondrong dan Dew yang berusaha mengejar bos mafia itu. Disinilah kita diperlihatkan aksi dari film ini yang melakukan adegan berbahaya. Di sini mobil angkot yang dikendari oleh Pak Gondrong berhasil mengambil jalur dan berada di tengah-tengah mobil teller itu dan sekaligus melepaskan dua tembakan ke arah sopir dan kenek mobil sehingga mobil yang tidak ada sopirnya itu menabrak sebuah perumahan warga. Sedangkan di mobil satunya lagi, Dew berusaha masuk ke dalam bagian depan mobil dan melakukan mantap-mantap. Salah cuy, saling tatap menatap dan saling menodongkan sebuah pistol. Supir yang terambil alih fokusnya kepada Dew tidak mengetahui bahwa di depan ada sebuah jurang yang cukup lumayan tinggi.
Mobil pun terjun bebas ke jurang itu dan menimpa rumah warga. Pak Gondrong yang berhasil masuk ke dalam mobil box yang menabrak rumah warga tadi berhasil menemukan bos mafia yang bersembunyi untuk menyerang Pak Gondrong. Alhasil, disinilah terjadi adegan saling tembak antara Pak Gondrong dan bos mafia. Setelah Pak Gondrong berhasil menodongkan ke bos mafia itu dan hendak mau menangkapnya, terjadilah sebuah ledakan dari box mobil yang entah dari mana penyebabnya membuat mobil itu terdorong dan menghancurkan rumah warga. Sekaligus membuat Pak Gondrong dan bos mafia itu terombang-ambing di dalam mobil box itu, coy. Dew yang berhasil selamat dari terjun payung tadi melihat ledakan hebat di mobil dan di rumah warga tersebut. Dia bergegas ke sana untuk menolong Pak Gondrong sekaligus menangkap bos mafia itu. Setelah Dew berhasil masuk, dia menemukan Pak Gondrong yang sedang tertindih barang-barang yang ada di mobil box itu, cuy. Namun, disinilah sikap formalitas seorang letnan untuk menjalankan misinya, di mana dia melihat bos mafia itu kabur dan dia memerintahkan Dew untuk menangkapnya dan membiarkan Pak Gondrong berada di situ. Dew yang awalnya tidak ingin pergi dan tetap mau menolong Pak Gondrong, akhirnya dia pun pergi setelah diberi peringatan keras oleh Pak Gondrong. Setelah Dew mengejar dan berhasil menangkapnya, dia bergegas kembali untuk menolong Pak Gondrong. Namun sayangnya mobil itu pun meledak menghancurkan seluruhnya. Begitupun Pak Gondrong yang juga ada di dalamnya ikut hancur, cuy. Jadi cuy, ketika pas adegan Pak Gondrong sedang menodongkan pistol ke bos mafia, rupanya bos mafia itu mengaktifkan sebuah bom. Jadi Pak Gondrong menyuruh Dew untuk mengejar agar Dew selamat. Pada keesokan harinya, Dew yang sedang merasakan gegana setelah kehilangan Pak Gondrong untuk selamanya. Tiba-tiba muncullah wanita cantik menghampirinya. Dia adalah adik Dew bernama Noi, sekaligus atlet taekwondo, cuy. Noi meminta izin kepada Dew untuk pergi mengunjungi desa Pantong yang berada di Thailand bersama Dewan Olahraga Nasional dan juga para atlet lainnya. Dew mengizinkannya dengan syarat dia harus ikut bersamanya. Tibalah saatnya di mana di sebuah tempat perkumpulan para atlet dan Dewan Olahraga Nasional untuk menyiapkan keberangkatan ke desa Pantong itu. Di sini terlihat Noi dan Dew yang akan ikut juga bersama yang lainnya. Dan perjalanan pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tibalah mereka di sebuah desa Pantong yang berada di bawah pegunungan di Thailand. Mereka disambut gembira oleh para warga desa tersebut. Setiba di sana, mereka langsung membagikan sembako dan keperluan lainnya, serta memperlihatkan keahlian dari masing-masing atlet tersebut. Disinilah terlihat suasana yang sangat senang, aman, tentram, dan damai, cuy. Scene berpindah ke sebuah pertunjukan anak-anak di desa itu. Mereka sedang memperlihatkan tarian-tarian dari daerah itu untuk menghibur para tamunya. Di sini kita lihat ada 4 orang pemuda yang sedang nongki dan bermabuk-mabukan. 4 orang pemuda itu diketuai oleh salah seorang yang bernama Petup. Petup coy, bukan Petrup. Ya, Petup merupakan anak dari Pak Ketua desa itu. Ketika sedang berasik-asik, dia melihat 3 wanita remaja yang akan mengantar minuman kepada para atlet itu. Namun, ketika salah satu wanita menawarkan minuman kepada Dew, terjadilah adegan yang membuat Petup marah. Ternyata Petup menyukai gadis yang bernama Mary. Dan disinilah terjadi sebuah kekacauan kecil. Petup yang melihat itu dan merasakan gejolak api cemburu langsung menghampiri Dew dan menghajarnya, sehingga kekacauan itu pun terjadi. Untung saja Bapak Petup sekaligus ketua desa itu menghentikannya dan menyuruh Petup untuk pergi. Tak lama setelah Petup dan temannya pergi, terjadilah penembakan oleh sekelompok orang dan menghabisi desa Pantong. Dan disinilah awal mula kekacauan besar itu terjadi.
Sekelompok ini terus berdatangan dan menghabisi warga, siapapun dimanapun yang mereka lihat, sehingga kelompok itu menguasai seluruh desa Pantong. Sekelompok ini dipimpin oleh salah seorang jenderal. Ya, jenderalnya itu adalah Jenderal Bos Mafia tadi coy, yang berhasil ditangkap oleh Deo. Karena jenderal sedang pergi berlibur di sebuah tahanan, kelompok ini diambil alih oleh wakilnya. Tapi gua nggak tahu coy namanya. Kita panggil saja dia adalah Bang Codet. Bang Codet ini yang akan mengambil alih tempat ini dan dikawal oleh panglimanya, yaitu Phoh dan juga Gadis. Sin berpindah ke sebuah kota di Thailand, di mana di sini sedang melakukan rapat kerja yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thailand. Tiba-tiba, laptop dari dewan itu berubah menjadi siaran langsung pembantaian di sebuah desa. Di sini, Perdana Menteri pun merasa kebingungan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukannya. Kemudian, Bang Codet menyuruh Perdana Menteri untuk menelponnya di monitor itu. Perdana Menteri langsung menelponnya dan menanyakan tujuan kelompok itu. Ternyata coy, para kelompok itu menginginkan Jenderal Yang bebas dan mengantarkannya ke desa Pantong besok pagi. Jika tidak, mereka akan menyiarkan siaran langsung pembantaian warga desa Pantong. Zin berpindah ke sebuah gudang, di mana Petup yang baru sadar pingsan karena melihat ayahnya yang terbunuh dan dia pun ingin membalasnya. Namun, Deo menenangkannya. Ketika Petup keluar untuk meloloskan diri, namun dia malah tertangkap oleh anggota kelompok itu. Di tempat lain, di mana di sini ada seorang atlet parkour yang berhasil lolos kabur dan menyelinap ke markas bom milik kelompok itu. Hari menjelang malam, Petup, para atlet dan para warga yang masih hidup dikumpulkan di sebuah tempat untuk menjadi sandaran kelompok itu. Tetapi Deo yang berhasil kabur menyusup ke sebuah tenda milik kelompok itu dan mendengar percakapan Bang Codet yang akan meluncurkan sebuah rudal ke wilayah Bangkok besok pagi. Deo yang diketahui keberadaannya langsung ditodongkan senjata. Namun, Deo melakukan perlawanan yang sangat ngeri coy, di mana dia melakukan perkelahian menggunakan bara api. Namun sayangnya, Deo mengalami kekalahan karena diulti oleh Gadis dan disekil satu oleh Phoh. Dan akhirnya, Deo pun ikut disandra bersama yang lainnya. Di sini Deo tidak menyerah. Dia memberikan motivasi kepada para atlet dan warga untuk melawan kejahatan ini. Singkat cerita, pada saat lagu kebangsaan Thailand berkumandang di sebuah radio, mereka pun bangkit dan melawannya. Di tempat lain, jenderal yang telah dibebaskan dan dikirimkan langsung ke desa Pantong. Di sini para warga melakukan perlawanan menggunakan senjata seadanya saja coy. Dan juga para atlet melakukan perlawanan menggunakan keahlian atletik mereka. Scene berpindah di mana Noi sedang melakukan buy one dengan Gadis. Noi yang dari awal tertekan berhasil comeback dan membuat Gadis mati tertusuk tombak Moskow. Di tempat lain, Petup yang akan membasoka Bang Codet karena ingin membalas kematian ayahnya berhasil dilakukan meskipun ada perlawanan dari Bang Codet. Dan jenderal yang berusaha mau kabur malah terjadi penangkapan kembali oleh tim SWAT yang dikirimkan Perdana Menteri. Sedangkan Phoh yang akan melakukan peluncuran rudal ke wilayah Bangkok dihadang oleh Deo yang berada di sana dan terjadilah buy one yang sangat lama cuy. Meski pada akhirnya Phoh berhasil meluncurkan rudal tersebut. Namun, Deo menghancurkan komputernya sehingga rudal tersebut berbelok arah ke dasar laut dan Hong Kong pun selamat. Tetapi Deo melihat sebuah bom yang akan menghancurkan desa Pantong.
Dan Deo menyuruh warga dan para atlet untuk menjauh dari desa itu. Ketika semua sudah berkumpul jauh dari desa, Mary merasakan kehilangan Petup dan Mary yakin Petup masih hidup. Sehingga Mary meminta Deo untuk menyelamatkan Petup dan kembali ke desa itu. Deo pun mengingat sebuah kejadian yang terjadi pada waktu itu, di mana dia tidak berhasil menyelamatkan Pak Gondrong ataupun letnannya cuy. Tanpa berpikir panjang, dia tidak ingin terulang kembali kejadian waktu itu. Dia pun langsung bergegas ke desa untuk menolong Petup, meskipun Noi melarangnya. Ketika pada saat Deo mencari Petup, dia dihadang oleh Fo yang ternyata masih hidup coy. Dan disinilah terjadi perkelahian kembali. Deo yang sempat terjatuh dan mau ditindas oleh mobil yang dibawa Fo berhasil menghindarinya. Dia bergegas mengambil motor yang sudah dalam keadaan terbakar dan menabrakannya dengan mobil yang dikendarai Po, sehingga mobil itu meledak bersama Po. Deo menemukan Petup dan berusaha membawa Petup keluar. Namun sangat disayangkan, bom yang dipasang di desa itu berhasil meledak dan memusnahkan seluruh desa itu cuy. Para atlet dan warga yang menyaksikan kejadian itu merasakan kesedihan yang mendalam karena mereka melihat tempat tinggal mereka hancur seketika. Sedangkan Noi merasa bersedih juga karena kehilangan kakaknya Deo yang hancur bersama desa. Namun tanpa disangka, Deo dan Petup berhasil selamat dari ledakan itu karena mereka menyelam di sebuah air yang ada di desa itu, sehingga Noi pun merasa bahagia. Setelah semuanya berlalu, kini para atlet pun berpamitan untuk pulang, sedangkan warga yang berada di situ ditolong langsung oleh Perdana Menteri. Dan film pun selesai. Oke cuy, segitu saja alur cerita film Born to Fight yang gue ceritakan. Semoga kalian bisa memahami apa yang gue bawakan dengan cerita seadanya. Thank you banget buat semuanya yang sudah nonton dan mampir ke channel gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe cuy, agar gue terus bisa berkarya dan mengembangkan channel ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.